Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya selaku mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Alwis, NIM 210506501022. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengambil materi yang berjudul perkembangan sosial. Nah, namun sebelum saya membahas materi saya, yang mana materi ini diberikan kepada dosen tentunya, yaitu untuk membuat salah satu video, yang mana tugas video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang diberikan kepada dosen. Nah, namun sebelum saya masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, yang mana pertanyaan ini telah diberikan jauh-jauh hari kepada dosen pengampu tentunya. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pemahaman Anda mengenai tentang definisi perkembangan peserta didik. Nah, jawaban saya yaitu perkembangan peserta didik ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah dan dewasa, dan perkembangan berdasarkan aspek-aspek perkembangannya, dimulai dari anak-anak, dewasa, remaja, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan kedua yaitu seberapa penting bagi guru untuk memahami masalah perkembangan peserta didik. Nah, jawaban saya yaitu pengetahuan perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Nah, dengan pengetahuan tentang perkembangan normal ini, guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi berat, skala usia berat, dan skala usia mental, dan skala perkembangan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, ilmu dan pengalaman apa yang Anda peroleh setelah mengikuti perkuliahan perkembangan peserta didik. Nah, jika berbicara tentang ilmu, alhamdulillah saya pribadi sudah banyak mendapatkan ilmu, di mana yang mana pada pertemuan 14 pertemuan kemarin, alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu mengenai perkembangan, pertumbuhan, perkembangan sosial, agama, minat, dan juga dibahas tentang minat dan bakat, kecerdasan, macam-macam kecerdasan begini-begini, ada EQ, XQ, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu adakah pengalaman tentang pemanfaatan ilmu perkembangan peserta didik yang bisa kami ceritakan. Nah, pada pengalaman, berbicara tentang pengalaman, di sini saya mengambil pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan saya bahas, yaitu perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial ini pada tahap upaya mengembangkan sosial perkembangan peserta didik, yaitu di bagian mengembangkan sikap kemaafan. Nah, pada sikap kemaafan ini, di mana kita sebagai seseorang pastinya tidak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, namun maka daripada itu, kita sebagai selaku hamba Allah, tentunya kita punya rasa kemaafan. Nah, jangan sampai kita jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, justru kita tidak memaafkannya, malah kita menendam di dalam diri kita. Nah, contoh tersebut tidak boleh yang kita lakukan. Kita sebagai seseorang harus saling memaafkan. Nah, yang kelima yaitu berikan saran untuk perkuliahan perkembangan peserta didik. Nah, adapun saran saya sebelumnya pada perkuliahan perkembangan peserta didik ini,
Alhamdulillah menurut saya cukup keren karena yang mana pada pertemuan-pertemuannya itu dibatasi, maksud saya yaitu di yang mana satu pekan ini diberikan kesempatan untuk dua kelompok untuk memaparkan materi. Dan setelah pekan berikutnya yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dicantumkan kepada kami. Nah, saya rasa ini adalah cukup menarik karena kami sebagai peserta, kami selaku mahasiswa dapat menyusun kata-kata untuk diungkapkan yang akan kita jawab nantinya kepada teman-teman, sehingga kami mendapatkan waktu yang cukup banyak menurut saya. Nah, jadi menurut saya ini adalah mata kuliah yang sangat keren. Namun adapun saran saya yaitu saya meminta kepada dosen yang mana ketika perkuliahan ini masuk agar dipertegas, karena banyak dari teman-teman yang merasa menganggap remeh pada perkuliahan ini, yang mana ketika pemateri di depan memaparkan materinya, sebagian dari teman-teman ada yang bermain game, tidur, ngantuk dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu semoga pertanyaannya ini dapat saran saya pertanyaannya ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa dibatasi sekitar 10 lah atau 8. Nah, gitu. Jadi kayak tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit pula. Nah, itulah tadi jawaban dari saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti pada kali ini. Nah, yaitu perkembangan sosial. Nah, pada perkembangan sosial ini saya akan membahas 5 materi, yaitu pengertian perkembangan sosial, bentuk-bentuk tingkah laku sosial, teori perkembangan psikososial, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, upaya mengembangkan sistem sosial peserta didik. Nah, yang pertama, apa sih itu perkembangan sosial? Nah, di sini saya mengambil menurut Ahmad Susanto. Nah, menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Nah, dapat pula diartikan sebagai proses untuk penyesuaian diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan kerjasama. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Nah, pada bentuk tingkah laku sosial ini ada 9 bentuk. Nah, yang pertama yaitu bentuk pembengkan atau biasa disebut sebagai negativisme. Nah, pada bentuk ini reaksi terhadap tuntutan orang tua atau lingkungan yang tentunya tidak sesuai. Nah, yang kedua yaitu agresi or aggression. Nah, pada bentuk ini perilaku menyerang balik secara fisik, maupun kata-kata seperti marah, mencubit, menendang, dan menggigit, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu bentuk berselisih. Nah, perilaku menyerang balik secara fisik. Yang ketiga yaitu berselisih. Hal ini terjadi apabila anak tersinggung atau terganggu dengan perilaku anak yang lain. Nah, contohnya ada anak-anak yang bermain, namun salah satunya ada yang kayak menghina atau mencaci maki, sehingga anak tersebut menyinggung perasaan dan menyimpan di dalam hati. Nah, yang keempat yaitu menggoda. Nah, serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau ejekan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini berselisih dengan menggoda, hampir kayak sama. Nah, yang kelima yaitu persaingan. Nah, pada persaingan ini keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Nah, pada persaingan ini saya sendiri kayak merasa begitu. Yang mana ketika saya melihat seseorang teman saya yang merasa pintar dalam mengungkapkan sesuatu, saya merasa iri akan kecerdasannya. Yang keenam yaitu kerjasama. Nah, belajar berkelompok dapat membantu anak mengembangkan sikap kerjasama. Nah, yang ketujuh tingkah laku berkuasa. Nah, tingkah laku berkuasa, situasi sosial mendominasi atau bersikap kayak layaknya seorang bos. Nah, yang ke-8 yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, anak-anak tentunya menyukai hal-hal
yang menguntungkan dirinya. Nah, sikap egorentisnya dalam memenuhi keinginannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu simpati. Nah, sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya juga mengambil kebutuhan sosial pada anak puber. Nah, yang pertama kebutuhan mengontrol diri, mendidik diri dan meluruskan diri. Yang kedua yaitu kebutuhan merdeka dan bebas serta tidak terikat. Yang ketiga yaitu kebutuhan berafilitas, berrelasifatif atau berteman dengan orang lain. Nah, yang keempat kebutuhan nilai-nilai, dan yang kelima kebutuhan atau keinginan bisa diterima secara sosial, dan yang keenam itu kebutuhan kemampuan menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan sosial pada anak remaja. Di sini ada 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan kemandirian, yang kedua kebutuhan cinta, kasih sayang dan diterima serta diakui eksistensinya. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan penghormatan dan kedudukan sosial. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan sederajat dan dengan teman sebaya dalam hal pakaian, penampilan maupun keuangan. Dan yang kelima yaitu kebutuhan nilai-nilai. Nah, selanjutnya yaitu teori perkembangan psikososial. Nah, dalam teori ini ada 8 teori. Nah, di sini saya mengambil teori Erikson yang mana hampir mirip dengan teori milik Sigmund Freud. Aspek psikososial adalah faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga lanjut usia. Nah, yang pertama yaitu tahap kepercayaan phase tidak kepercayaan, yang mana pada tahap ini dimulai dari 0 sampai 18 bulan. Nah, anak akan berkembang baik secara fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi kebutuhannya. Nah, kepercayaannya ini akan tumbuh jika apabila terjadi keseimbangan antara percaya dan tidak percaya. Nah, yang kedua yaitu otonomi phase rasa malu. Nah, tahap ini dimulai dari 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, yaitu tahap merupakan dasar kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Dan yang ketiga itu inisiatif phase rasa bersalah. Nah, dimulai dari umur 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini diminta untuk menjalankan kepercayaan dan kemandirian yang penuh. Jika pada tahap ini diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh, dan jika tahap ini maka rasa tanggung jawabnya pada dirinya mengikat, akan tetapi jika gagal maka anak akan merasa bersalah. Nah, yang keempat yaitu ketekunan phase rasa rendah diri, dimulai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, tahapan ini yaitu tahapan lagu-lagu dari masa anak-anak ke masa pertengahan, di mana anak merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Nah, selanjutnya yaitu identitas phase rasa kebingungan. Nah, yaitu dimulai dari umur 12 tahun sampai umur 18 tahun. Nah, anak berdampingan pada masa pubertas menuju dewasa, di mana anak akan memiliki banyak sekali peran baru, status baru sebagai orang dewasa, pekerjaan dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu keintiman dan isolasi, yang mana ini di tahap ini dimulai dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Nah, pada tahap ini merupakan identitas persoalan yang sangat kuat antara wanita dan pria. Nah, yang mana tahap ini sebagai tahap seksual mutuality atau kematangan seksual. Nah, yang ketujuh yaitu generativitas phase stagnasi, yang dimana ini umur 40 tahun sampai 65 tahun. Nah, 65 tahun. Nah, yaitu melanjutkan kehidupannya fokus terhadap karir dan keluarganya. Dan yang terakhir yaitu integritas phase keputusan, yang mana umur ini didapatkan dari umur 65 tahun sampai akhir hayat. Nah, pada
teori ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu setiap individu. Pada tahap ini merupakan cenderung melakukan pada tahap ini merupakan rumusan dari semua masa lalunya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, yang pertama itu faktor keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Nah, yang kedua yaitu kematangan pribadi. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Nah, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, keluarga dan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini juga merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses perasian ilmu yang normatif. Nah, individu memberikan warna kehidupan sosial dalam masyarakat dan kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kapasitas mental atau emosi dan intelligence. Nah, kemampuan berpikir dapat mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Nah, selanjutnya yaitu upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Nah, yang pertama itu mengembangkan sikap integritas. Sikap integritas adalah sebuah karakter yang memiliki ciri jujur pada dirinya sendiri. Nah, menegaskan dengan akurat baik secara pribadi maupun terbuka. Komitmennya orang yang jujur bukan hanya karena berbicara benar, akan tetapi juga menjalani hidup yang autentik. Nah, di sini ada dua hal yang yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan sikap integritas tersebut. Nah, yang pertama itu mengerjakan tugas individual atau ulangan dengan tidak menyontek atau tidak minta bantuan dari orang lain. Nah, yang kedua yaitu mengadakan kelas kejujuran. Nah, pada kelas kejujuran ini, kegiatan ini hampir sama dengan kelas berterima kasih. Nah, tetapi cukup hanya dihadiri oleh anggota kelas tersebut. Nah, yaitu yang mana kelas siswa-siswa yang mengadakan giliran maju ke depan dan menyampaikan hal-hal yang selama ini tersembunyi untuk diungkapkan dengan secara jujur. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan sikap keberanian, melanjutkan sikap kepemaafan. Nah, pada sikap ini, sikap kemaafan adalah memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menerima atas celaan orang lain, memberikan kepada orang lain kesempatan yang kedua, dan tidak melakukan balas dendam. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada pembahasan kali ini yaitu manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Nah, lingkungan ini dapat dibedakan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini merupakan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial dan psikologi. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.